Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk sobat-sobat Bledek yang sudah mendukung channel Ki Bledek Kantil, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah di-share ke teman-temannya dan membunyikan tombol loncengnya. Ki Bledek mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu semangat. Oke, di kesempatan kali ini Ki Bledek mau membahas tentang 6 larangan dalam pernikahan menurut adat Jawa. Menurut adat yang ada di Jawa ya. 6 larangan itu apa saja? Sebetulnya ini bukan mitos atau tahayul, namun ada pesan tersembunyi dari para leluhur kita. Oke, yang pertama adalah larangan pernikahan di bulan Suro atau bulan Muharram. Itu dilarang mengadakan acara pernikahan. Kenapa? Itu ada penjelasannya ya, ada penjelasannya secara logikanya. Memang yang beredar di masyarakat nanti katanya akan mendapatkan sial, akan macam-macam lah. Namun yang sebetulnya menurut Ki Bledek Kantil penjelasannya adalah karena di bulan Suro atau bulan Muharram zaman dahulu itu kerajaan mempunyai hajat besar. Jadi kerajaan itu mempunyai acara besar di bulan Suro atau Muharram. Jadi kalau ada yang mengadakan acara pernikahan, hajatan pernikahan dan sebagainya itu dikhawatirkan akan menyaingi acara dari kerajaan. Jadi jika menyaingi acara dari kerajaan, kemungkinan besar acara yang kalian adakan itu akan sepi. Jadi tidak akan baiklah hasilnya. Itu alasan yang terjadi di zaman dahulu. Jadi lebih baik diundur di bulan berikutnya. Karena di bulan berikutnya kerajaan sudah tidak memiliki acara besar. Jadi acara besar di kerajaan itu biasanya di bulan Suro. Itu alasan kenapa acara pernikahan atau hajatan pernikahan itu jangan diadakan di bulan Suro. Oke, yang berikutnya adalah larangan menikah dengan anak satu dan anak dua ya. Anak satu dengan anak ketiga. Jadi dilarang anak pertama menikah dengan pasangannya yang anak ketiga. Itu kenapa? Biasanya kalau mitosnya akan terjadi pertengkaran dan rumah tangganya tidak akan baik. Itu mitosnya. Namun penjelasan secara logikanya adalah kalau anak pertama biasanya itu memang keras dan ayomi. Namun di suatu keluarga biasanya anak pertama dan anak ketiga ini memang tidak akur biasanya. Jadi para leluhur kita itu, orang-orang tua kita itu meniteni biasanya anak pertama dengan anak ketiga itu tidak akur. Karena terlewati anak kedua ini ya. Ini anak ketiganya ini bukan anak bungsu. Jadi anak ketiga ini mungkin dari 4 saudara atau 5 saudara atau 6 saudara. Jadi anak ketiga itu biasanya tidak akur. Namun jika anak ketiganya ini bungsu atau ragil, itu mungkin beda cerita. Jadi tidak masalah karena sebetulnya anak pertama tetap akan melindungi anak bungsu. Namun jika anak ketiganya ini bukan anak bungsu itu dilarang. Karena dikhawatirkan karakter anak pertama dan anak ketiga ini nanti akan selalu bertengkar. Kalau selalu bertengkar, rumah tangganya itu tidak akan adem ayem. Dan kemungkinan besar kalau sering bertengkar akan menjadi perpecahan ya atau perpisahan. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga,
Yang ketiga adalah siji jejer telu. Itu tidak boleh. Itu menurut mitosnya kalau 1:3, 1 jejer 3 itu nanti akan terjadi banyak masalah di rumah tangganya dan akan berantakan. Namun secara logikanya adalah ini 1 jejer 3 adalah ayahnya itu anak pertama, anaknya anak pertama, mantunya anak pertama. Jadi semuanya itu anak pertama. Itu 1 jejer 3. Jadi menurut logika anak pertama itu biasanya memang keras karena memang didikan anak pertama memang keras ya. Apalagi didikan anak pertama di zaman-zaman dahulu, zaman kerajaan, anak pertama apalagi laki-laki itu memang didikannya sangat keras. Jadi memang nanti watak karakternya akan menjadi keras. Jadi kalau ayahnya keras, anaknya keras, mantunya keras, meskipun mantunya ini adalah mungkin perempuan, biasanya meskipun perempuan kalau anak pertama memang zaman dahulu itu memang keras. Jadi sama-sama kerasnya nanti tidak akan ada yang bisa mengalah jika terjadi suatu masalah. Ini yang dititeni orang-orang tua kita zaman dahulu, para leluhur kita. Nanti kalau 1 jejer 3 itu hasilnya tidak bagus. Jadi ada sebabnya. Kalau zaman-zaman sekarang mungkin tidak begitu keras ya, mungkin anak pertama biasanya malah mengalah dan sebagainya. Karena kita melihatnya itu zaman dahulu, zaman kerajaan, biasanya anak pertama itu memang apalagi laki-laki memang dididik sangat keras. Oke, terus yang keempat ya, tadi sudah 3, keempat. Keempat adalah memiliki pasangan, rumahnya itu adep-adepan dan hanya 5 langkah. Kalian pikir 5 langkah itu sangat dekat. Itu mitosnya tidak boleh karena nanti akan terjadi keributan, kesialan, bahkan ada keluarga dari salah satu mempelai ini yang tidak kuat. Itu mitosnya begitu. Namun secara logika menurut Ki Bledek itu karena jika rumah berdekat-dekatan, jadi antara orang tuanya dan mertuanya dekatan, jadi besannya itu dekatan ya, hanya 5 langkah. Itu jika pasangan ini memiliki masalah, meskipun itu hanya sangat kecil, bisa menjadi besar. Jadi masalah itu tidak bisa diredam, malah akan menjadi besar. Jadi masalah itu mungkin di pasangan lain itu hanya sebagai masalah yang remeh-temeh, namun di pasangan ini bisa menjadi sangat besar dan bisa menghancurkan. Karena apa? Karena memang rumahnya berdekat-dekatan, nanti ada masalah, terdengar orang tuanya nanti bermusuhan dengan besannya dan sebagainya, nanti saling bermusuhan, akhirnya ya hancur. Nanti salah satu tidak kuat atau menahan diri dan sebagainya tidak kuat, mungkin sakit dan sebagainya, bisa meninggal juga dan semacam. Jadi kalau memiliki pasangan lebih baik yang jauh ya, jangan yang berdekatan. Karena yang kalau berdekatan potensi masalah itu sangat besar. Itu logikanya. Jadi bukan karena mitos terjadi ini enggak, itu memang pesan dari leluhur kita adalah karena jika kalian berdekatan nanti akan bau tai, tapi kalau berjauhan akan bau harum. Itu. Jadi apapun kalau kita sering bertemu nanti kita akan terbiasa dan kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan orang, maka baunya adalah yang jelek-jelek. Tapi kalau kita jarang ketemu, nanti yang bau akan harum-harum. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya masih tentang rumah berdekatan adalah jangan menikah dengan pasangan yang rumahnya dekat dengan kakak ipar atau adik ipar. Ini ceritanya sama seperti rumah yang pasangannya berhadapan-hadapan. Karena
potensi konflik itu akan sangat besar. Kalau mitosnya akan menimbulkan sial, iya, karena potensi konflik akan sangat besar dan apapun permasalahan tidak bisa diredam, malah bisa semakin besar. Itu yang diwanti-wanti leluhur kita. Jadi saran Ki Bledek juga carilah pasangan yang rumahnya jauh, beda daerah, apalagi beda provinsi atau beda negara, itu semakin baik. Karena potensi masalah bisa diredam semakin kecil. Oke, yang berikutnya udah 4, 5, 6 ya. Keenam itu yang ke weton. Jadi ada larangan di Jawa jika wetonnya tidak cocok itu tidak boleh menikah. Sebetulnya perhitungan weton itu hanya sebagai kompas atau antisipasi ya, prediksi untuk mengantisipasi. Jadi kalau wetonnya kurang bagus, bisa dicari yang terbaik bagaimana. Mungkin dicari tanggal akadnya yang bagus atau dicari posisi tempatnya yang bisa menetralisir dan sebagainya. Biasanya kalau hitungan weton bagus sih lancar-lancar aja, para orang tua itu pasti menyetujuinya. Namun yang jadi masalah adalah jika perhitungan weton itu tidak baik. Perhitungan weton itu diprediksi tidak bagus, banyak masalah. Itu biasanya banyak orang tua yang akan menentangnya. Namun biasanya pasangan ini akan kekeh karena mungkin sudah saling mencintai ya. Karena biasanya yang awal-awal mereka tidak melihat ke belakangnya, karena di belakang sebetulnya pernikahan juga sebagai medan pertempuran. Karena setelah menikah mungkin kalian akan enaknya hanya 1 tahun saja, tahun-tahun berikutnya itu adalah ibadah. Jadi perhitungan weton itu gunanya untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan kita menyiapkan antisipasinya. Tapi kalau kekeh nggak mau tetap ya kita bisa mencari yang menetralisirnya bagaimana. Kalau tidak mau mencari hari yang menetralisir atau semacamnya, yang penting sudah cinta ya monggo, kalianlah yang menjalaninya. Oke, Sobat Bledek, ini adalah 6 larangan yang ada di kebudayaan Jawa yang berkaitan dengan pernikahan. 6 larangan ini sebetulnya adalah pesan tersembunyi dari para leluhur kita. Para leluhur kita itu orang-orang yang cerdas, yang bijaksana, yang bisa memahami tentang kehidupan ya. Jadi para leluhur kita menitipkan pesan dengan membuat larangan-larangan ini agar anak cucunya baik-baik saja, selalu dalam keadaan baik. Jadi sebetulnya bukan tahayul atau mitos, itu sebetulnya memang fakta dan memang ada pesan tersembunyi dan secara logika bisa masuk akal lah ya, bisa dimasukkan ke akal, masuk akal. Oke, semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan bahagia, selalu lancar rezekinya, selalu semangat, dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.